Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tetua Si merasa gembira dan para tetua lainnya juga sangat tersentuh. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, mereka akhirnya melihat harapan. Jika leluhur kami masih memiliki roh, mohon berkati mereka agar kutukan itu terangkat. Dan mereka bisa memperoleh kebebasan yang selama ini mereka dambakan. Jika ini bisa terwujud, adik kecil akan menjadi dermawan besar bagi klan kita. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa mendatang, beritahu saja kami. Si tua menahan kegembiraan lalu berkata dengan wajah serius. Cu Kuangseng hanya mengangguk. Baginya, memiliki satu teman laki bukanlah hal yang buruk. Setelah beberapa saat, matanya berkedip, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Aku ingin tahu, apakah para senior punya pengetahuan tentang pil? Pil? Tuan Si bersenyum sejenak, lalu tersenyum. Saya agak mengerti, tetapi saya tidak mengerti apa maksud adik kecil. Cu Kuangseng melambaikan tangannya, dan kilatan cahaya. Tangan berubah menjadi pil berwarna abu-abu. Apakah kalian mengenali benda ini, para senior? Anggota klan ini memiliki sejarah yang panjang, jadi dia ingin melihat apakah ada di antara para senior di depannya yang dapat mengenali pil ini. Beberapa tetua menatap pil di tangannya, lalu menggelengkan kepala setelah beberapa saat. Kami tidak mengenali benda ini. Mendengar ini, sedikit kekecewaan melintas di mata Cu Kuangseng. Sepertinya dia hanya bisa menunggu dan melihat apakah ada kesempatan untuk mengetahui asal-muasal pil ini. Pil ini, tepat saat dia hendak menyimpan kembali, mata Silau tiba-tiba bersinar dan secerah cahaya melintas di matanya. Cu Kuangseng terkejut. Kekecewaan di wajahnya langsung menghilang seketika. Lalu dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Senior, apakah Anda tahu asal-usul pil ini?" Silau merenung sejenak, tatapannya tampak lepas dari pil itu. "Sepertinya aku punya kesan tentang penampakan pil ini." Setelah itu, dia pun berpikir keras, matanya berkedip terus-menerus. Melihat hal ini, Cu Kuangseng tidak mengatakan apapun lagi untuk menyela, dan hanya bisa menunggu dengan tenang. Jika Tuan Si dapat memberitahu dia tentang asal-usul pil ini, dia akan dapat meresepkan obat yang tepat dan mengetahui efek pil ini padanya. Dengan cara ini, ia mungkin dapat memiliki kesempatan besar. Setelah menunggu seperti ini cukup lama, tepat ketika Cu Kuangseng tidak dapat lagi menahan emosinya, secerah harapan melintas di mata keru Silau, dan kegembiraan segera muncul di wajahnya. "Saya ingat sekarang." Cu Kuangseng tampak bersemangat dan bertanya dengan cepat, "Senior, tolong ceritakan lebih rinci." Mendengar ini, Silau menjernihkan pikirannya saat menatap pil itu di tangannya. "Benda ini pasti pil penarik roh." Pil penarik roh? Mendengar ini, Cu Kuangseng benar-benar bingung. Jelas dia belum pernah mendengar pil semacam ini. Sebenarnya, ini adalah hal yang wajar. Ada banyak sekali pil ajaib di dunia ini. Bahkan jika dia telah mengalami dua kehidupan, mustahil baginya untuk mendengar semuanya. Si tua membelai jenggotnya lalu berkata sambil tersenyum, "Pil penarik jiwa ini adalah hal yang baik.
meskipun tidak berpengaruh pada mereka yang mengelola kekuatan spasial. Pel ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengelola kekuatan spiritual. Oh, apa manfaatnya? Tanya Cu Kuangseng dengan tidak sabar. Silo menunjuk pel berwarna pucat itu. Alasan mengapa benda ini disebut pel penarik jiwa adalah karena pel ini dapat menarik keluar kekuatan spiritual yang tersembunyi dalam tubuh seseorang, sehingga dapat langsung meningkatkan pengembangan kekuatan spiritual seseorang. Kekuatan spiritual tersembunyi. Cu Kuangseng tertegun sejenak. Yang disebut kekuatan spiritual tersembunyi ini adalah ketika seseorang mengelola kekuatan spiritual. Sejumlah kecil kekuatan spiritual akan disatukan ke tempat di dalam tubuhnya. Meski jumlahnya tidak akan banyak sekaligus. Setelah terakumulasi dalam waktu yang lama, jumlahnya akan mencapai tingkat yang sangat menyenangkan. Sayangnya, tempat di mana kekuatan spiritual ini disembunyikan terlalu misterius. Dalam keadaan normal, seorang alkemis tidak akan pernah dapat menemukan selama sisa hidupnya, dan tidak akan dapat menggunakan secara efektif. Dalam hal ini, kekuatan pil pemikat roh ini dapat menghasilkan efek ajaib yang tidak terbayangkan. Hahaha, efek dari pil penarik roh ini terkait dengan kekuatan praktisi itu sendiri. Jadi sulit untuk menentukan tingkatannya. Namun, jika kita benar-benar membicarakan kualitasnya, itu pasti sangat tinggi. Si tua tersenyum sambil membelai jenggotnya. Cu Kuangseng menatap pil putih keabu-abuan di tangannya. Matanya langsung berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar pel seperti itu. Tahukah Anda, menggunakan kekuatan spiritual yang tersembunyi di dalam tubuh untuk meningkatkan kultivasi tidak akan membawa akibat buruk apapun. Karena pada akhirnya, kekuatan ini adalah miliknya. Terima kasih senior, kata Cu Kuangseng dengan ekspresi senang. Sekarang, setelah dia mengetahui asal-usul pel ini akan memainkan peran besar dalam meningkatkan kekuatan mentalnya di masa mendatang. Silo melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Masalah kutukan akan kuserahkan padamu, adik kecil. Cu Kuangseng membungkuk hormat. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Bagus. Silo bertepuk tangan dengan gembira. Lalu berbalik dan menatap ke arah para tetua lainnya. Ekspresinya penuh kegembiraan. Saya permisi dulu, kata Cu Kuangseng sambil tersenyum. Sampai jumpa 3 hari lagi, kata Silo dengan yang lainnya. Cu Kuangseng mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Apakah menurutmu dia akan berhasil? Tetua kedua menatap punggungnya saat dia pergi. Dan dia tidak bisa menahan sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Mendengar ini, mata Silo berkedip. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Siapa yang bisa memastikannya? Mulai sekarang, kita hanya bisa menyerahkannya kepada takdir. Jika ini bisa tercapai, rakyat kita bisa kembali ke tanah air. Tanah air? Mendengar ini, wajah semua orang tergerak. Tempat ini jauh dari mereka. 1000 tahun telah berlalu dan semuanya kesan sudah kabur. Bagaimana dengan ras lain? Tetua kedua terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berbicara. Ada banyak meteoroid super besar di pinggiran benua hidup dan mati ini. Di kota magnet, di atas meteoroid super besar ini, ada banyak penduduk asli. Ekspresi Silo berubah untuk waktu yang lama. Lalu dia melambaikan tangannya. Kita bicarakanlah ini nanti. Jika kita bahkan tidak bisa menghilangkan kutukan pada klan kita,
semuanya akan menjadi omong kosong belaka. Tetua kedua dan yang lainnya mengangguk lalu pergi di dunia luar. Setelah Cukuangseng meninggalkan kediaman penduduk asli, dia kembali ke kediamannya dan langsung berkultivasi. Dia tidak berencana meminum pil menarik jiwa ini untuk saat ini. Karena peningkatan semacam ini tidak mungkin selesai dalam 1 atau 2 hari. Sekarang, dia harus menyelesaikan masalah medan magnet tingkat tinggi terlebih dahulu. Selama penantian ini, 3 hari berlalu dengan cepat. Dan kota magnet yang semula tenang kembali bergolak lagi. Saat fajar menyingsing, banyak sosok berhamburan dari seluruh penjuru kota dan berkumpul di luar kota magnet. Di sana, berdiri sebuah gunung hitam besar yang tingginya 1000 kaki. Dengan latar belakang langit berbintang, gunung itu tampak sangat misterius. Sosok-sosok terbang turun dari langit dan mendarat di kaki gunung. Tiba-tiba, tempat yang awalnya damai menjadi sangat ramai. Gunung magnet. Di depan kerumunan, Yingli dari Sekte Elang Langit menatap ke arah gunung besar di hadapannya. Ekspresi berapi-api muncul di wajahnya. Asal-usul gunung magnet sangatlah misterius. Menurut rumor, gunung ini tampak lahir di kedalaman kehampaan dan akhirnya jatuh ke sini karena alasan yang tidak diketahui, membentuk daerah magnet di sekitarnya. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke zona magnet tingkat rendah. Ling Qiushi di samping melihat ke arah kaki gunung Wanci, di mana terdapat pintu masuk yang gelap gulita. Kalau begitu, ini adalah pintu masuk ke area magnet tingkat tengah, ucap Yushi dengan wajah panas sambil menjilat bibirnya. Pandangannya tertuju pada bagian tengah gunung magnet, di mana terdapat pula sebuah pintu masuk yang gelap. Namun dibandingkan dengan pintu masuk sebelumnya, pintu masuk ini sedikit lebih kecil. Tepat saat mereka tengah asik berpikir dengan penuh semangat, sosok-sosok bergegas mendekat dari kejauhan. Dia adalah seseorang dari Sekte Kuantian. Banyak sepasang mata yang menoleh ke belakang, dan beberapa seruan pun langsung terdengar. Saudara Huan ada di sini. Begitu anak buah Sekte Kuantian mendarat dari udara, Yingli dan yang lainnya menghampiri mereka, lalu tersenyum pada pemuda berpakaian hitam di depan. Huan Linfeng mengangguk, ekspresinya sangat dingin. Sampai sekarang, dia belum pulih sepenuhnya, jadi masih ada sedikit pucat di wajahnya. Melihatnya seperti ini, Yingli dan yang lainnya diam-diam melengkungkan bibir mereka. Tetapi wajah mereka masih penuh dengan senyuman. Bagi mereka, Sekte Kuantian kuat dan masih layak untuk ditiru dan dipuja. Seseorang datang lagi. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari kerumunan. Sebuah titik hitam terbang ke arah mereka dari kejauhan. Akhirnya berubah menjadi sosok muda yang muncul di depan gunung magnet. Itu orangnya. Ketika mereka melihat wajah pengunjung itu dengan jelas, semua orang yang hadir langsung terkejut, mata mereka terbelalak. Ekspresi Yingli dan 2 orang lainnya langsung berubah. Mereka melirik Huan Linfeng, lalu melihat bahwa wajah Huan Linfeng dengan cepat berubah suram, dan tatapan dingin muncul di matanya. Bajingan ini. Huan Linfeng mengepalkan tangannya saat menatap langit dengan wajah muram. Apa yang terjadi hari itu benar-benar merupakan kehilangan muka baginya. Namun, Cukuangseng mengabaikan tatapan membunuh itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak Gunung Wanci, di mana ada pintu masuk gua yang berukuran lebih dari 10 kaki. Dari kejauhan,
Itu tampak seperti mulut iblis yang bisa menelan segalanya. Pintu masuk ke medan magnet tingkat tinggi. Chu Kuang-seng tersenyum tipis dengan kilatan cahaya di matanya. Apakah kamu yakin ingin masuk? Pada saat ini, Huan Linfeng akhirnya dapat menahan niat membunuh di dalam hatinya. Mendengar ini, Chu Kuang-seng menundukkan kepalanya untuk melirik ke bawah. Sedikit ekspresi dingin tampak di wajahnya. Apa, Tuan Muda Huan, Anda masih ingin mencoba metode saya? Dia mengangkat sudut mulutnya, membentuk lengkungan dingin. Menghadapi tatapan mata dingin itu, Huan Linfeng merasa hawa dinginnya tak dapat dijelaskan di hatinya. Pertarungan hari itu telah meninggalkan bayangan besar di hatinya. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa lawannya tampak tidak berusaha sekuat tenaga. Entah mengapa dia punya firasat samar bahwa jika lawannya mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa mengalahkannya dalam satu ronde. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin, menekan rasa takut di dalam hatinya. Jika kamu masuki medan magnet tingkat tinggi, apakah kamu pikir kamu bisa keluar hidup-hidup? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang-orang yang hadir langsung berubah. Kecuali Chu Kuang-seng, orang-orang yang memasuki medan magnet tingkat tinggi kali ini, semuanya dari sekte Huan Tian. Pada saat ini, persaingan antara kedua belah pihak tidak lagi menjadi pertarungan satu lawan satu. Jika orang ini benar-benar berani masuk, dia akan mencari kematiannya sendiri. Yingling pun mencibir. Dia juga sangat membenci Chu Kuang-seng. Jika dia bisa melihat Chu Kuang-seng mati di medan magnet tingkat tinggi, bukankah itu akan meredakan keemosinya? Yunsi dan Li Kioshi saling berpandangan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun orang itu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, mustahil bagi mereka untuk melawan semua orang dari sekte Huan Tian sendirian. Ada diskusi-diskusi di mana-mana di dunia, tetapi Chu Kuang-seng memiliki ekspresi tenang. Dia melirik Huan Tian dan orang-orang dari sekte Huan Tian di sekitarnya, lalu tersenyum tipis. Jika seseorang mencari kematian, aku tidak keberatan memenuhi keinginannya. Mendengar kata-kata ini, niat membunuh di mata Huan Linfeng mencapai puncaknya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Selamat tinggal. Chu Kuang-seng tidak berniat untuk memperhatikannya. Dia tersenyum tipis dan langsung melompat ke pintu masuk medan magnet tingkat tinggi. Setelah ledakan fluktuasi di pintu masuk gua, sosok Chu Kuang-seng menghilang ke dalam kegelapan. Kau sedang mencari kematian. Huan Linfeng mencibir, lalu melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari sekte Huan Tian untuk bergegas menuju pintu masuk. Riak menyebar dari pintu masuk gua dan sosok-sosok memasuki gua satu demi satu. Dan kemudian dengan cepat menghilang. Tak lama kemudian, ketika jumlah orang yang memasuki mencapai 20, pintu masuk medan magnet tingkat tinggi itu berfluktuasi dan akhirnya perlahan menghilang. Ayo masuk juga. Yingli dan yang lainnya saling berpandangan, lalu bergegas menuju pintu masuk medan magnet tingkat tengah. Semua orang yang hadir bergegas ke medan magnet masing-masing, membuat persiapan akhir untuk memasuki benua hidup dan mati. Setelah beberapa saat, semua orang yang hadir telah menghilang dan memasuki 3 medan magnet. Kegelapan itu berlangsung kurang dari beberapa menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Ketika Chu Kuang-seng sadar kembali dan perlahan membuka matanya, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya karena dia berada di padang gurun yang luas.
Tidak ada tumbuhan atau makhluk hidup di sana. Dan yang bisa dilihat hanyalah batu-batu hitam besar. Batu-batu besar ini berdiri tersebar di tanah tandus, bagaikan bukit-bukit kecil, membuat orang-orang merasakan penindasan yang tak dapat dijelaskan. Apakah ini medan magnet tingkat tinggi? Chow Kuang Seng melihat sekeliling, matanya berkilat penasaran. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini diselimuti medan magnet misterius. Tidak seperti medan magnet biasa. Medan magnet di sini membawa aura dari kedalaman kehampaan, membuat orang merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Hanya kekuatan magnet aneh semacam ini yang bisa mengisolasiku dari ancaman ruang yang rusak. Chow Kuang Seng perlahan menarik kembali pandangannya. Saya tidak tahu asal-muasal medan magnet tingkat tinggi ini. Tetapi sebenarnya ia memiliki kemampuan yang misterius. Mari kita lihat-lihat dulu. Lalu temukan beberapa magnet yang kuat. Chow Kuang Seng berkata dalam hati. Matanya tertuju pada batu-batu hitam itu. Bongkahan batu hitam itu adalah yang disebut magnet. Tetapi jelas bahwa karena dia sekarang berada di tepi medan magnet tingkat tinggi, kualitas magnet itu tidaklah bagus. Jika ia ingin mendapatkan magnet yang lebih baik, ia harus mencari jauh di dalam medan magnet yang maju. Mari terus berjalan. Sambil memikirkan hal itu dalam benaknya, Chow Kuang Seng melesat, terbang menuju kedalaman medan magnet. Terima kasih.